Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan Thariqah Qadiyah wa Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, juga seluruh komunitas Thariqah yang berada di Jatman, Jakarta. Saya ingin berbagi informasi atau sharing terkait dengan uh, apa yang kita kenal dengan istilah coronavirus disease ini. Topik pembahasan adalah setelah 1.000 kasus yang pertama, apa yang berikutnya bisa terjadi? Kita lihat pada skema ini, apa yang terjadi dengan Cina. Cina itu mengalami angka kasus ke-1.000 tanggal 24 Januari. Dan setelah melewati kasus ke-1.000, tepatnya 1.287, maka kasus semakin bertambah banyak, berlipat ganda, penyebaran semakin meluas, sehingga grafik itu terasa sekali meningkat tajam naik ke atas. Nah, tapi lama-kelamaan, kasus-kasus baru semakin berkurang. Dan pasien-pasien lama bisa disembuhkan, maka grafiknya pun menjadi lebih datar. Kapan datarnya grafik ini yang berarti menunjukkan pertambahan kasus mulai berkurang? Ya, itu kira-kira tanggal 22 Februari, kalau ini 21, sinilah 22. Januari, Februari. Artinya Cina memerlukan waktu 1 bulan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat, lockdown di Wuhan, sehingga tidak bertambah kasus-kasus baru. Nah, kalau dihitung sejak munculnya kasus itu sendiri, dilaporkan itu 16 Desember, dan setelah dilaporkan, maka para ahli berusaha mencari tahu ini virus jenis apa, sehingga kalau dihitung dari 16 Desember, Cina itu memerlukan waktu 2,5 bulan. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Amerika. Di Amerika itu kasus COVID masuknya belakangan. Dan karena itu angka ke-1.000, kasus ke-1.000 itu terjadi tanggal 11 Maret. Di 11 Maret inilah angka 1.301 tercapai. Dan setelah 1.000 orang terkena kasus, terjadi penyebaran, maka grafiknya pun meningkat begitu tajam, sehingga saat ini kasus COVID di Amerika itu sudah 125.000. Dan 125.000 tercapai hanya dalam waktu 18 hari. 18 hari sudah menjadi 125.000. Jadilah Amerika sebagai penyandang kasus COVID terbesar di dunia. Kita lihat Italia. Italia, kasus ke-1.000 itu terjadi pada tanggal 29 Februari. Saat itu Italia mencapai 1.128 kasusnya. Dan terjadi penularan yang berlipat ganda, sehingga banyak kasus-kasus baru, grafiknya pun meningkat, sehingga saat ini Italia pun sudah menjadi nomor 2, melampaui Cina. Dan yang mengerikan, tingkat kematian di Italia itu justru 3 kali lipat dari apa yang terjadi di Cina. Dan ini semua terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dalam waktu 1 bulan setelah kasus ke-1.000. Spanyol kita lewati saja, tidak terlalu menarik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kasus COVID ke-1.000, tepatnya 1.046, itu terjadi pada tanggal 27 Maret. Dan kalau kita lihat grafiknya, dari kasus-kasus sebelum ke-1.000 itu, belum lagi mencapai ke-1.000, grafik itu sudah meningkat tinggi. Ini apa artinya? Bisa jadi deteksi itu terlambat. Jadi sebenarnya ketika masih di bawah 1.000 itu grafik masih landai, penyebaran sebenarnya sudah terjadi, tapi belum terdeteksi, belum dilaporkan. Nah, laporan masuk itu 2 Maret dan menjadi 1.000 pada tanggal 27 Maret, tetapi dari tanggal 2 Maret ke 27 grafiknya sudah cukup pesat untuk ukuran Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Amerika setelah 1.000, kasus ke 1.000 jadi 125.000,
Itali setelah ke 1.000 menjadi 85.000, Cina begitu juga. Nah, Indonesia ini setelah kasus ke 1.000, apakah juga akan melesat menjadi puluhan ribu? Oleh sebab itu, maksud saya menyampaikan ini semua, jangan lengah. Pemerintah kita harapkan segera melakukan, apakah istilahnya lockdown atau karantina wilayah, tapi yang jelas, para masyarakat, para pengamal tarekat ini berdisiplin melakukan kegiatan stay at home, tinggal di rumah. Beberapa ahli di ITB melakukan pemodelan berdasarkan data-data statistik yang ada. Sampai berapa lama kita ini akan terus bertambah? Mereka dari hasil studi mereka katakan, kalaulah kegiatan menjaga jarak itu dilakukan dengan ketat, betul-betul kita jaga jarak, ya. Yang di Jakarta jangan keluar, yang dari luar jangan masuk Jakarta, yang di Jakarta pun diam di dalam rumah, semua yang di luar Jakarta juga diam di dalam rumah. Nah, kalau kita betul-betul ketat, maka kita pertambahan kasus itu akan berhenti di bulan Mei ketika mencapai angka 11.000. Tetapi kalau kita longgar, tidak berdisiplin, manusia tidak diam di rumah, manusia terus berkeliaran, terjadi interaksi, penularan terus terjadi, memang bisa jadi nanti kalau sudah makin banyak kasusnya, maka yang sembuh-sembuh itu memiliki sistem imun yang kuat. Lalu nanti kasus berhenti, tidak ada pertambahan. Tapi itu terjadi di bulan Maret 2021. Artinya bisa makan waktu 1 tahun. Dan kasusnya dari 1.000 bisa melesat ke 190.000. Ini pemodelan yang dibuat berdasarkan statistik. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita melakukan jaga jarak secara ketat, insya Allah di bulan Mei tidak ada lagi kasus-kasus baru. Tapi kalau kita longgar, tidak berdisiplin, maka berhentinya kasus-kasus baru itu baru akan terjadi tahun 2021, bulan Mei. Nah, itu kan ketat dan longgar. Bagaimana kalau sedang-sedang? Nah, kalau moderat? Nah, kalau moderat, maka diperkirakan kasus itu akan bisa berhenti di bulan November 2020. Apakah bisa dipercepat? Bisa. Ah, Mungkin karena masyarakat kita masih banyak yang kurang paham betul dan masih banyak kesulitan untuk tinggal di rumah, sehingga kita asumsikan saja tindakan jaga jaraknya itu moderat, tapi dibantu dengan aktivitas screening, penjaringan. Orang-orang yang sudah terkena kasus itu harus betul-betul dipisah dan diisolasi. Nah, maka ini pun insya Allah bulan Mei sudah bisa mencapai puncaknya ketika angka kasus diperkirakan berkisar 12.750. Kita lihat lagi grafik yang lain. Yang merah ini adalah grafik kasus COVID di Cina. Jadi mula-mula kasusnya 0, terus meningkat, 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 dan puncaknya itu terjadi di sekitar 17 Maret atau 20 Maret ya. Nah, setelah itu total kasus mengalami penurunan. Jadi ada saatnya dia grafiknya meningkat, ada saat grafiknya turun. Nah, yang biru karena menarik perhatian mata kita, biru ini Italia ini, khususnya Italia. Ini biru Italia, dan kasus COVID di Italia itu diperkirakan akhir Maret. Jadi terlambat ya. Kira-kira 1 bulan sesudah meledaknya kasus COVID di Cina. Tetapi dalam masa 1 bulan itu, ya, meskipun masuk ke Italia terlambat, pertumbuhan kasusnya begitu cepat dan sampai sekarang grafiknya belum menunjukkan gejala akan turun. Yaitu kematian pun sampai 3 kali lipat, angka kasusnya pun sudah melampaui Cina. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan Amerika? Amerika itu yang kuning. Amerika itu bermulanya kasus di Amerika pun lebih lambat lagi dari Cina dan dari Italia. Tetapi juga dalam waktu yang sangat singkat, 2 minggu saja, kasusnya sudah melesat tinggi. Indonesia menarik memang. Inilah Indonesia, warna apa ini ya, warna biru muda. Itu sementara ini pertumbuhan kasusnya dibanding dengan negara-negara lain memang masih sangat kecil. Tapi kita sudah melewati angka ke 1.000. Itu. Nah, ini grafik apa? Ini batas ketika kasus menjadi
double, berlipat ganda menjadi 2 kali lipat pada setiap hari. Dan ini batas ketika kasus menjadi 2 kali lipat uh, dalam masa setiap minggu. Nah, yang warna pink ini adalah Singapura. Jadi Singapura ketika mulai merebak kasus COVID, langsung melakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat, sehingga pertumbuhan kasus bisa diredam, sehingga kalaupun kasus itu naik menjadi 2 kali lipat, itu setelah melewati masa seminggu. Berbeda dengan apa yang terjadi dengan Iran, ini warna ungu. Di Iran itu pertumbuhan kasus begitu cepat, boleh dibilang hampir 2 kali lipat setiap hari. Ya. Dalam pertumbuhan menjadi 2 kali lipat itu mendekati setiap hari. Alhamdulillah sejauh ini Indonesia, ya, Indonesia lebih dekat ke grafik mingguan. Artinya kalau dia berada grafiknya di sini menjadi 2 kali lipat setiap minggu, tapi ini kayaknya dengan posisi di sini mungkin dia hanya sekitar 3 atau 4 hari menjadi 2 kali lipat. Nah, saudara sekalian, akhirnya yang paling penting adalah sebelum pemerintah menetapkan keputusan untuk terjadi karantina wilayah, kita semualah yang mendisiplinkan diri melakukan karantina terhadap diri kita sendiri. Dan jangan lupa, segala sesuatu ada akhirnya. Kita orang Thariqah, terus jaga hubungan kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Rasulullah SAW, kepada para aulia, dengan tawasul kita, zikir kita, salawat kita, doa-doa kita, insya Allah kita semua akan diselamatkan. Dan bangsa Indonesia akan melampaui COVID ini dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam keadaan selamat dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.